Halo, selamat datang lagi di channel saya, Kevin Gui, dan di video kali ini adalah part kelima, sekaligus part terakhir juga dari rekaman webinar Toxic Positivity versus Optimism. Di bagian terakhir ini adalah sesi tanya-jawab, di mana ada banyak sekali pertanyaan tentang Toxic Positivity, dan barangkali akan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menontonnya. Oke, enjoy! Aku akan bacakan pertanyaan dari Kak Abu Maftuhan. Oke, pertanyaan beliau adalah, saya mau bertanya, apa dampak khusus untuk orang-orang yang sering pura-pura bahagia bagi psikologinya? Dan apakah itu dapat menyebabkan gangguan mental atau depresi? Sekian, terima kasih. Ini gimana ya kalau orang pura-pura bahagia ya? Ya namanya pura-pura nggak bagus lah ya. Jadi jangan pura-pura bahagia lah. Kalau emang lagi sedih yang tadi saya katakan ya, kalau emang lagi sedih butuh nangis aja. Kalau emang lagi bete butuh cerita sama teman, cerita aja. Tapi ceritanya sama teman deket, jangan cerita sama orang sembarangan. Nanti ya nggak pas gitu ya. Tiba-tiba ada orang nggak deket cerita banyak masalah, kita kan nggak enak ya. Ada sama gitu juga gitu ya. Kalau memang lagi kesel gitu ya, lagi kesel sama seseorang gitu, kesel sama suatu kejadian gitu, ya udah ke kamar misalnya cari kertas lemes-lemes atau lempar bantal gitu ya, ekspresin dulu aja kekesalannya gitu, tapi jangan marah-marah ke orangnya, jangan lempar vas ya, pecah sayang. Jadi ketika memang ada hal buruk terjadi nggak apa-apa, ya, that's fine, itu bagian dari kehidupan. Ya kehidupan yang wajar itu adalah kehidupan yang ada baik dan buruknya. Kalau kehidupan teman-teman happy terus, nggak ada, kalau kehidupan teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman terus, nggak ada yang nggak, itu malah aneh. Hidup yang wajar itu ada up and down-nya, up terus malah aneh, down terus juga aneh. Ya jadi ketika teman-teman ya ada ngalamin suatu kejadian yang nggak menyenangkan dan butuh mengekspresikan emosi tersebut, nggak apa-apa, nggak usah pura-pura bahagia, karena pura-pura bahagia artinya Anda nggak benar-benar bahagia. Yang kita butuhkan adalah bahagia, bukan pura-pura bahagia. Ya orang baik dengan orang yang pura-pura baik kan beda kan. Ya, jadi kita jangan berpura-pura bahagia. Ketika ada hal buruk terjadi, kita terima. Ya, tapi bukan mengundang hal buruk ya. Ini juga mesti dibenerin juga nih. Bukan mengundang, tapi menerima. Menerima dalam arti ada hal buruk terjadi, oke, aku terima, tapi nggak aku simpan dalam hati. Paham ya maksudnya ya? Aku terima, nggak aku simpan dalam hati. Ya, jadi nggak apa-apa ya, kamu ekspresin aja. Kalau maksain diri pura-pura bahagia terus, ngaruh nggak ke psikologisnya? Ngaruh lah. Ya bayangin emosi negatif dipendem terus, itu kan pura-pura kan dipendem kan? Ya dipendem, meledak. Ya kalau meledak, itu dampaknya jauh lebih buruk lagi. Ya dampaknya akan jauh lebih buruk lagi. Saya lagi kebayang dulu, saya eksperimen waktu SMA, bukan eksperimen, praktikum bikin tape. Pernah nggak bikin tape? Singkong dikasih ragi, ditutup kan dalam wadah tertutup. Ya, itu kami iseng. Kami dulu iseng ya, anak SMA ya. Harusnya udah dibuka tuh toplesnya. Karena karbon dioksida kali ya, saya lupa ya, itu ada gasnya udah harus kita lepasin. Tapi kita nggak mau lepasin. Kita dulu sampai kita lakban, kita sholatif tuh toples. Jadi biar nggak meledak. Karena kalau nggak meledak kan. Kalau bikin singkong, itu ada gasnya kan, bikin tape itu singkongnya dikasih ragi mengeluarkan gas, itu toplesnya akan kebuka kalau nggak dibuka-buka. Nah kita paksain, kita sholatif, kita lakban, kita press biar kita nggak terbuka. Tiba-tiba di suatu sore kita di ruang kelas, toples itu meledak. Ya toples itu meledak dan ngagetin satu sekolah. Nah itu kira-kira kalau kita mendem emosi negatif terus, mungkin bisa nih kependem saat ini. Besok masih kependem, masih berhasil. Nanti ada titiknya meledak, dan ketika itu meledak semuanya hancur ya. Oke, jadi nggak apa-apa sedih, asal wajar. Nah, aku bacakan pertanyaan yang kedua terlebih dahulu ya. Pertanyaan yang kedua ini dari Kak Muhammad Raihan Usman. Dia bertanya, apa hubungan berpikir positif dengan kesuksesan orang? Dan bagaimana agar kita selalu berpikiran positif dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan? Oke, hubungan berpikir positif dengan kesuksesan ya, saya belum pernah memikirkan itu secara spesifik, tapi saya ingat bahwa ada riset juga bahwa emosi positif itu berhubungan dengan kreativitas. Maksudnya apa? Kalau kita dalam keadaan yang tenang, kita dalam keadaan yang happy, itu otak kita lebih kreatif untuk generate ide-ide baru.
Ya saya coba berenung gitu. Kalau saya lagi sedih, saya lagi down banget, itu otak saya emang nggak bisa menghasilkan ide-ide baru, karena yang kepikiran adalah sedihnya doang, stresnya doang. Yang kepikiran adalah kemungkinan terburuknya doang. Tapi ketika saya bersemangat untuk mengerjakan suatu project, itu memang banyak ide-ide baru. Ya saya lihat kayaknya hasil risetnya ada benernya juga deh. Kalau kita dalam keadaan happy, excited gitu, bersemangat, itu otak kita lebih mudah untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan kita tahu ya kalau kita ingin sukses dalam bekerja atau berusaha, ya kita butuh kan ide-ide baru. Kalau suatu cara gagal, kita mesti ketemu cara baru. Kalau sebuah ide ternyata nggak works, kita cari ide baru yang works. Nah, mungkin di sana bisa menjadi hubungannya. Ya, berpikir positif membuat kita beremosi positif membuat kita semakin kreatif, ya, menghasilkan ide-ide baru. Tapi ingat ya, ada batasannya ya, berpikir positif itu nggak bisa kebablasan juga. Ketika memang harus mundur, dalam arti kita perlu bersedih sejenak, kita perlu mengizinkan diri kita untuk merasakan emosi negatif sejenak, nggak apa-apa. Gitu. Terus, gimana caranya untuk berpikir positif dalam setiap hal yang kita kerjakan? Nah, saya tadi pagi ada keinget mau ngomong ini, tapi tadi lupa ngomong gitu. Emosi negatif itu kan signal bahwa kita perlu melakukan sesuatu. Jadi ketika kita mau ngerjain sesuatu, lalu kita merasa cemas, kita merasa takut, kita boleh nanya ke diri sendiri. Ini kecemasan ini, kesedihan ini, kenapa sih? Mau kasih signal buruk apa sih? Nah, lalu kita bisa boleh catat, entah itu di HP atau di kertas, kita catat. Misalnya saya mau ngerjain suatu project ya, misalnya mau bikin event gitu. Lalu saya mulai merasa cemas, takut, dan lain-lain. Saya list apa sih yang gue takutin, apa sih yang gue cemasin gitu. Oh, ternyata takut nih pesertanya sepi nih. Ternyata takut nih rundown-nya berantakan nih. Ternyata takut nih, ternyata topiknya nggak disukai nih. Nah, saya list. Lalu satu-satu list itu saya tanya ke diri sendiri, bener nggak? Ya, kadang-kala kecemasan kita kan nggak bener-bener kecemasan kan. Maksudnya kita udah prepare sebenarnya. Saya tanya ke diri sendiri, benar nggak nih sepi nih? Oh ya, bisa kemungkinan sepi nih. Gimana caranya biar nggak sepi? Oh, publikasinya harus kuat nih. Ya, satu. Nah, kalau itu semuanya udah oke, nah saya baru berpikir positif. Ya, oke, semuanya udah well prepare. Gue akan anggap ini akan berjalan baik. Nah, itu cara saya berpikir positif ya. Jadi emosi negatif yang muncul kita terima dulu, kita maknai dulu ini signalnya apa, dan ketika signal itu udah kita ajak komunikasi, kita boleh berpikir positif. Gitu ya, kira-kira ya. Baiklah, terima kasih Kak telah mengizinkan saya untuk bertanya. Izin bertanya Kak Garvin, pertanyaan saya, sebelumnya izin perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Zikri. Izin bertanya, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk membangun positive mind guna menghindari toxic positif ini Kak. Terima kasih. Yes, mantep ya. Gimana cara berpikir positif tanpa toxic positivity ya? Tanpa harus ada teman. Ya Kak. Oke, berpikir positif, tapi ketika kita memang perlu mengekspresikan emosi negatif, ekspresikan. Itu sih kalau saran dari saya. Jadi, kita perlu berpikir positif, tapi ketika waktunya kita harus sedih, nggak apa-apa. Ketika kita waktunya harus sedikit down, nggak apa-apa. Ketika kita waktunya harus merasakan cemas, nggak apa-apa. Ya, itu caranya. Jadi, kita nggak maksain, gitu. Apapun, kita menerima emosi negatif yang datang. Gitu ya caranya ya, Fadilah ya. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Kak Gavin. Gini ya, saya kan punya seorang teman yang itu orang tuanya tuh baru saja meninggal. Jadi dia tuh sangat berpikir negatif atau toksis negatif. Jadi bagaimana sih saya menyampaikan kepada teman saya agar tidak terlalu berpikir negatif dan juga menjalani hidupnya itu kayak, karena ketika orang tuanya meninggal dia tidak memiliki semangat untuk hidup, dia sangat benci kepada sang pencipta. Jadi bagaimana saya mengedukasi kepada teman saya agar dia kembali berpikir positif. Oke, itu saja jawaban dari saya. Oke, udah berapa lama tuh dia ngalamin itu? Berapa minggu atau berapa bulan? Udah sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu ya. Oke, itu kan kejadian negatif yang amat signifikan ya. Kehilangan orang tua itu kan signifikan banget ya.
wajar sebenarnya kalau dia sekarang masih dalam tahap bersedih ya. Dan kalau tadi dengar dia kesal sama atau marah sama pencipta, itu sebenarnya memang tahapan berduka. Jadi di tahapan berduka itu ada penolakan, lalu mulai tawar-menawar tanda kutip ya dengan sang pencipta misalnya ya. Nanti dia akan di tahap nanti endingnya sih akan di tahap menerima, tapi itu butuh proses panjang ya. Dan berarti sekarang dia masih tahap di mana dia masih bisa dikatakan belum bisa menerima. Nah, gimana caranya? Sebenarnya ketika dia mau menceritakan kesedihan dia, kamu dengerin aja. Kalau memang kamu lagi bisa dengerin ya. Kalau kamu lagi nggak bisa, misal lagi sibuk ya kamu katakan aja nggak bisa. Nanti kita mungkin hari Minggu atau mungkin malam baru kita ngobrol. Jadi kamu juga nggak harus menjadi nggak harus selalu ada buat dia 100% juga ya. Tapi ketika memang lagi nggak bisa, kamu ngomong nggak bisa, nanti kamu bilang ya kita atur waktu deh. Ya hari Minggu ketemuan deh, atau nanti malam telepon-teleponan deh. Itu pertama, kamu tunjukkan kehadiran kamu. Tujuannya apa? Karena social support itu adalah salah satu kalau saya katakan social support itu bisa dikatakan komponen yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Jadi ada risetnya lagi, riset ini dilakukan secara longitudinal selama 70 tahun. Orang yang bahagia itu punya satu aspek yang sangat penting, yaitu social support, atau sebenarnya adalah relasi sosial. Ya, relasi sosial itu adalah indikator kebahagiaan yang paling penting. Ya, yang lain juga ada, tapi yang paling penting itu relasi sosial. Nah, kamu provide itu dulu, social support. Ya, karena untuk membuat dia menerima itu kan butuh proses. Ya, sebulan ya, saya rasa sebulan masih berduka itu ya boleh lah, saya masih bisa memahami itu ya. Kamu social support, dengerin, yang pasti kamu nggak bisa memberikan solusi apa-apa selain mendengarkan. Kalau dia butuh ditemani. Perlahan-lahan dia akan masuk ke fase penerimaan. Nah, ketika dia di fase menerima, maka ya di sanalah mungkin udah lebih tenang ya. Terima kasih, Kak. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nurul Mufiha Afrilia. Mohon izin bertanya kepada Kak Gavin. Tadi kan telah dijelaskan ya Kak banyak mengenai toxic positivity dan juga optimis. Lalu apa saja sih Kak dampak dari toxic positivity bagi kesehatan mental dan bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut? Terus saya juga memiliki pertanyaan lagi. Nah, kalau lingkungan kita tidak mendukung kita untuk optimis terhadap cita-cita kita atau keinginan kita gitu, bagaimana kita harus menyikapinya Kak? Mungkin ada tips dari Kakak. Terima kasih Kak. Oke. Thank you. Dampaknya toxic positivity itu apa sih ya? Bayangin ya, kita nggak bisa mengekspresikan emosi negatif kita. Kan toxic positivity itu berarti positif terus, nggak boleh negatif sama sekali. Itu kan berarti menghalangi kita untuk untuk mengekspresikan emosi negatif. Ya padahal kalau emosi negatif itu terus dipendam, itu akan menumpuk. Dan ketika itu sudah kapasitasnya sudah penuh, itu akan meledak. Dan ketika meledak, itu efek ledakannya jauh lebih berbahaya. Kalau orang mendem terus, lama-lama bisa melakukan hal nekat. Nah, di sanalah bahayanya kalau kita dipaksa berpikir positif tanpa diizinkan untuk mengekspresikan emosi negatif. Ya, gimana caranya biar nggak toksik? Ekspresiin aja emosi negatifnya dengan cara yang benar. Ya, jadi lagi-lagi, walaupun saya dalam tanda kutip alirannya psikologi positif, bukan berarti saya berpikir positif terus, nggak juga. Saya juga kadang-kala masih curhat sama teman baik saya. Ya, kadang-kala saya juga masih bukan gibah lah ya, kayak kalau orang Jawa bilang misu-misu ya, ngomel-ngomel kecil lah, tapi sama teman ya, ini gimana sih si A tadi ya bilang ke gua X, sekarang bilang ke gua Y gitu, gua jadi bingung, sedikit curhat-curhat ekspresi emosi negatif ke teman dekat gitu, kayak itu dibutuhkan ya. Kita manusia nggak bisa hidup sendiri soalnya. Dan kalau dipaksain berpikir positif terus, lama-lama kan ngerasain kayak sendirian nggak sih di dunia ini? Kayak gue harus maksain diri untuk menampilkan happy terus, padahal gue nggak kayak gitu. Itu beberapa orang suka cerita ke saya gitu tuh. Dia ngerasa kayak di dunia ini dia kayak sendirian gitu, kayak nggak ada orang yang bisa ngerti kalau dia ngerasain emosi negatif. Dan itu yang terjadi kan pada, mohon maaf, banyak pelawak-pelawak kan yang akhirnya bunuh diri kan. Itu karena sense of kesendiriannya itu.
mereka dipaksa untuk selalu happy kan di depan umum. Ya, padahal hidup mereka kan nggak 100% happy, ada hal buruk juga terjadi. Mereka jadi ngerasa sendirian, nggak tahu mau cerita ke siapa, dan ya itu efek ledakannya. Oke, terus yang satu lagi, pertanyaannya apa ya? Lupa ya, boleh diulang. Itu bagaimana tips agar tetap kayak optimis gitu, kayak dalam mengejar cita-cita di tengah lingkungan kita itu nggak mendukung gitu. Contohnya saja kayak lingkungan keluarga gitu. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertama, lingkungan itu ada dua. Lingkungan yang penting bagi kita atau lingkungan yang memang berpengaruh ke hidup kita, lingkungan yang enggak berpengaruh. Lingkungan yang berpengaruh itu maksudnya orang tua ya. Orang tua itu yang menghidupi kita selagi kita belum bisa mencari kehidupan sendiri ya. Orang tua itu yang penting bagi kita, saudara itu yang kakak atau adik kandung itu penting bagi kita. Tapi ada juga yang kayak tetangga gitu ya, atau cuma kayak teman sekedar kenal gitu. Itu mesti kita pisahkan dulu. Ya, kalau ada orang yang tidak berperan signifikan dalam hidup kita, mau ngomongin tentang kita, itu menurut saya kita nggak usah terlalu pusingin. Misalnya tetangga nih, ya, atau teman satu sekolah nih, ya, mengatakan ngapain sih Vin lu kuliah psikologi, lu mendingan kuliah yang lain aja gitu, padahal hati kita di sana. Nah itu kalau saya abaikan aja. Nah jadi ya udah abaikan aja karena my plan is my plan, my life is my life. Tapi kalau yang ngomong nih orang tua, yang ngomong adalah orang yang penting bagi kita, yang pernah melakukan hal baik, yang berjasa bagi kita, itu saya pikirin. Kenapa? Karena mereka menginginkan hal yang baik buat kita. Kalau orang lain kan sebenarnya mereka kadang ngomong hanya asbun kan. Kapan lo nikah, Vin? Itu kan sebenarnya mereka nggak benar-benar pikirin itu. Mereka basa-basi aja. Kitanya aja yang baper ya, merasa kayak apaan sih nanya-nanya mulu? Enggak, dia basa-basi aja. Dia ngomong itu nggak mikir, kapan kita pikirin kalau gitu. Tapi kalau orang yang dekat sama kita, itu yang benar-benar memikirkan kita. Nah di sana saya mikirin apa dibalik pertanyaan itu. Ya misalnya orang tua nggak support cita-cita kita. Orang tua kan nggak mungkin melakukan itu tanpa alasan kan. Nah di sana saya mikirin apa alasan mereka. Biasanya nih orang tua itu nggak support karena di pikiran mereka ya, di pikiran mereka pilihan kita itu nggak bikin kita bahagia. Orang tua mau kita bahagia, tapi di pikiran mereka jalan yang pengen kita pilih itu nggak akan bikin kita bahagia. Ngerti ya maksudnya ya? Kenapa bisa begitu? Karena mindsetnya orang tua dengan mindset kita beda kan, eranya juga beda toh. Ya eranya juga beda. Nah, di sanalah kita mesti bisa menunjukkan kepada orang tua kita atau kepada orang-orang yang berjasa bagi kita bahwa kita memilih itu bukan tanpa alasan kok. Kita memilih itu justru karena kita tahu itu yang bikin kita bahagia. Karena mereka ingin kita bahagia. Ya kita mesti connect-in nih. Kita mesti connect-in dulu. Kita berharap pilihan kita bikin kita bahagia. Kita tahu pilihan A bikin kita bahagia, tapi bagi orang tua, di pikiran orang tua itu nggak bikin bahagia. Padahal orang tua berharap kita bahagia. Nah, di sana kita harus connect-in. Kita tunjukkan bahwa ini jalan hidup yang akan bikin aku bahagia kok. Nah, indikator bahagia bagi orang tua pun beda dengan kita. Indikator bahagia orang tua adalah kita bisa cari uang dari sana, bisa mandiri, bener nggak? Ya, orang tua mikirnya ke sana kan, lo nanti tua makan apa? Nah, kita tunjukkan kepada mereka bahwa di bidang yang kita pilih itu kita bisa kok cari penghidupan, karena itu penting sih. Ya, cari penghidupan di sana. Kita bisa happy dari sana. Nah, gimana cara nunjukinnya? Tekuni bidang itu, nggak apa-apa orang tua mungkin menentang di awal ya, jangan dilawan. Ya kita tetap tekuni, tapi kita tunjukkan dari sana ada sesuatu. Ya misalnya bermusik, Pak, Mah, dari bermusik aku ternyata kemarin tuh YouTube-ku di view 1.000 orang loh. Kayaknya bagus deh. Pak, Mah, ternyata aku diundang untuk ngisi acara Sweet 17 temanku loh. Kayaknya pada suka deh. Nanti kan perlahan kamu tekuni lagi, misalnya di sana kamu mulai dapat bayaran, kamu bisa cerita, Mama aku dapat bayaran loh dari hobiku loh, aku traktir makan yuk, gitu. Itu sedikit, ya kita sedikit show ya, nggak apa-apa. Dan di sanalah mungkin mereka akan berubah pikiran. Oh ternyata itu bikin si Garvin bahagia loh. Oke teman-teman, jadi demikian tanya jawab tentang toxic positivity dan sekaligus menjadi akhir dari rangkaian series video webinar Toxic Positivity versus Optimism yang pernah diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara dengan saya sebagai narasumbernya bulan November 2021 yang lalu. Semoga bermanfaat. Kalau suka dengan videonya jangan lupa like karena itu bisa
memberi motivasi sih. Jadi saya tahu kalau video ini bermanfaat ya. Lalu juga jangan lupa di-share, siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan. Ada pertanyaan boleh komen, dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu di video psikologi berikutnya. Bye-bye.